Halo, balik lagi di channel saya, Bicycle Line. Kali ini pengen ngobrolin sepeda road bike saya kemarin yang sedikit ada trouble, ada masalah. Masalahnya kalau dibilang riskan ya riskan, dibilang enggak ya tapi enggak begitu juga gitu. Tapi selayaknya sih harus disimpan dulu sepedanya. Kenapa sepedanya harus disimpan dulu? Jadi kemarin saya ada trouble di jalan, menghantam lubang. Masalahnya itu cukup lumayan, kalau dibiarkan mungkin bisa merembet kemana-mana. Masalahnya itu di bagian yang terpenting, yaitu adalah velg dan frame. Kenapa saya bilang ini bermasalah? Kalau saya paksain mungkin bisa membahayakan saya di jalan dan membahayakan sepedanya. Mungkin yang dimaksudkan membahayakan sepedanya ya bisa merusak sepedanya. Jadi apa aja kemarin yang cukup mengganggu menurut saya, yaitu pertama adalah velgnya. Velgnya itu kemarin sangat goyang dan tidak stabil. Terus di bagian frame bagian belakang ada yang retak. Jadi saya tidak berani untuk pakai lagi, mungkin takutnya makin parah retaknya atau bisa jadi potong atau patah di jalan. Makanya ya saya putuskan untuk berhenti dulu. Terus pas dicobain contrastnya gojlak goyang, nggak ngepas gitu. Jadi antara fork dan headsetnya sudah sebelum saya pakai, sebelum begitu sepedanya datang sudah saya setting, udah saya kencengin, tapi sekarang longgar lagi. Jadi itu harus dicek sih, karena contrast itu cukup bahaya juga di jalan. Terus apa lagi ya? Kemarin sih saya bawa itu beberapa kali sepeda itu saya bawa jauh. Udahnya itu saya kerasa pegel, tapi nggak tahu kenapa saya tiba-tiba pegel ya, apa karena saya jarang sepedahan atau gimana. Tapi ternyata kemarin saya lihat-lihat lagi, posisi tahanan rem saya itu kayaknya nggak pas deh. Maka nanti kita lihatin di video pasnya gimana. Itu yang pertama terlalu turun, terus yang kedua kanan dan kirinya itu tidak rata. Jadi itu cukup mengganggu sih kalau untuk sepedahan jauh. Nah, saya rencananya pengen restorasi ini sepeda, kayak balikin lagi ke posisi aslinya, dan nggak tahu sih kapan saya pengen mulainya, soalnya saya rasa ini cukup mahal ya restorasinya. Ngomong-ngomongin mahal, saya pengen ngebahas tentang sepeda road bike jadul ini worth it nggak sih? Dan disclaimer dulu, saya bukan pro banget di sepeda gitu, tapi saya emang agak sedikit tahu lah. Cuma ibaratnya pengalaman orang awam. Nah, saya juga pengen share juga pengalaman saya, lumayan sering bersepeda, ganti-ganti sepeda, ganti tipe-tipe sepeda. Jadi saya juga pengen share ke teman-teman, main sepeda road bike itu mahal gak sih? Jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu arah kita main sepeda kemana. Misalkan kita main sepedanya sepeda road bike klasik, kita harus tahu juga arahnya kemana. Kita mau pakai part kelas atas, menengah, atau kelas bawah. Karena kalau kita udah mematok konsep kita, saya pengen mainnya di kelas atas nih, ya itu udah pasti mahal dan kerasanya ya enak dari si part-partnya yang kalian pakai dan kalian combine ke sepeda itu ya pasti enak. Terus ada lagi pengen sepeda road bike tapi combine dengan part-part modern, ya itu jauh lebih enak lagi, lebih dipakainya itu lebih nggak kalah lah dengan sepeda-sepeda sekarang gitu. Terus ada lagi yang main sepeda kelas ya medium lah, secara part enak, secara look juga enak. Dan ada lagi yang mainnya kelas bawah. Maksudnya kelas bawah ini ya partnya asal ada aja gitu, part jadul yang asal ada aja gitu. Nah, dari 4 klasifikasi ini biasanya harga itu udah pasti
main kelas klasik dengan part klasik, main Italian lah gitu. Kayak Campagnolo, terus dan part-part Itali lainnya itu udah pasti secara look bagus, secara dipakainya enak, dan harganya juga udah pasti bisa nyampe puluhan ke atas. Nah, untuk yang kelas menengah biasanya itu part-partnya part-part Jepangan yang kelasnya ya nggak begitu mahal lah, kayak Santur atau Shimano-nya masih pakai Shimano yang kelas menengah. Kelas jadulnya itu ya mungkin ada di Alivio, tapi yang part jadulnya juga ada XAG mungkin kalau untuk itu udah lumayan mahal ya. Nah, ada juga yang kelas bawah part-part asal nempel aja kayak Sunrace atau part-part Jepang lainnya lah gitu, yang notabene mungkin masih bisa banyak kita cari di online, atau Tournai lama atau SIS masih bisa kita cari banyak di marketplace. Nah, kalau dibilang mahal ya tadi saya bilang balik lagi ke konsep yang mau kita mainin. Mungkin kalau misalkan teman-teman pengen konsepnya ya udah saya pengen nyobain dulu road bike klasik, ya beli part yang ada dulu aja, atau masih nempel pas kita beli road bike, part-part yang masih nempel dan masih bisa dipakai ya kita coba dulu aja. Nah, di sepeda saya ini saya mau coba combine di kelas menengah dan ada sedikit part modern gitu. Jadi saya nggak mau terlalu ngambil patokan harga tinggi banget, dan tapi nggak pengen yang rendah banget, jadi pengen saya combine aja gitu. Kalau kepengen sih pengennya Campagnolo ya. Gimana sih ngomongnya Campagnolo itu? Campagnolo atau gimana sih, saya juga kurang tahu nyebutnya gimana. Tapi kalau kepengen mah itu sih. Tapi kalau dipikir-pikir lagi dengan budget yang saya miliki nggak sampai ke sana. Dan untuk Shimano 105, Ultegra, dan yang lain-lainnya saya juga belum nyampe juga gitu. Jadi kayaknya saya main di part-part kelas bawahnya road bike. Mungkin bisa di Claris atau Sora, mungkin antara itu sih. Nah, kenapa saya milih itu ya, satu budget, kedua ya saya pengen menyesuaikan partnya aja sih. Dengan part yang saya pakai sekarang juga udah, saya rasa udah cukup enak. Dan ya nggak tahu sih ya, mungkin karena saya suka sepeda balap sepeda jadul, sepeda vintage ini, jadi saya suka dengan part-part yang adanya aja gitu. Tapi mungkin karena menyesuaikan dengan zaman, jadi saya sambil di-combine. Dan kalau dibandingin saya nyobain sepeda sekarang dan sepeda jadul, ya sebenarnya masih berimbang ya. Asal bandingannya apple to apple-nya jangan karbon ke besi. Tapi kalau misalnya masih alloy, itu kalau kita masih bandingin dengan road bike jadul masih bisa ngimbangin, walaupun sebenarnya nggak ngimbangin banget, tapi masih ngimbangin kok enaknya. Jadi itu gimana kalian pemilihan part aja sih. Kalau kalian pemilihan part tepat dengan size yang tepat, dengan part yang tepat, itu sepeda bakal enak banget. Yang udah saya rasain nyobain sepeda road bike-nya Alloy, dan saya nyobain sepeda yang saya ya hampir-hampir sama aja sih. Walaupun sebenarnya ada perbedaan secara geometri, steeringnya pasti lebih enak yang sekarang gitu. Tapi kalau secara goesan sih masih berani ngadu sih. Nah, jadi kemungkinannya saya akan kembaliin ke posisi aslinya. Secara dekal, cat, mungkin saya kembalikan secara aslinya. Tapi sepeda ini nggak asli itu di bagian drop barnya. Drop barnya bukan drop bar aslinya, dan crank bukan crank aslinya. Jadi kayaknya crank bakal saya ganti.
Terus RD-nya juga kayaknya bukan aslinya, jadi RD-nya bakal saya ganti. Apalagi ya, shifter pengen saya ganti juga. Tapi tetap dengan posisi shifter yang sama, tapi pengen saya ganti aja. Terus kalau drop barnya saya udah nyari-nyari yang asli nggak ada, dan kemarin pengen nyari di eBay juga nggak nemu. Makanya saya pakai dulu yang itu aja. Terus yang paling penting dari sisi pengereman. Sisi pengereman ini paling penting. Makanya saya bakal ganti pengereman ini, mungkin ini yang cukup mahal ya pengereman, bukan cukup mahal, yang agak mahal juga. Saya pengen di nggak di Tektro juga, tapi pengen sih kayaknya Tektro, antara Tektro atau saya pengen ke Sora atau pengen 105 sih kayaknya kemahalan ya. Tapi saya minimal Sora lah ya. Minimal Tektro ya, atau enaknya mah pengennya mah Sora, tapi ya kita lihat nanti aja. Terus cat juga saya masih bimbang antara saya mau pakai cat kompresor atau saya mau catnya itu apa ya, powder coating. Karena powder coating itu melapisinya katanya lebih bagus. Makanya saya masih bingung antara mau powder coating atau cat duko ya, kalau kata orang cat duko. Nah, saya masih bimbang sih ini pengen cat yang mana. Terus kalau pelek pengennya upgrade tapi saya pakai dulu yang ada. Terus kalau crank nggak tahu nih, crank nih pengen balikin ke aslinya atau enggak. Yang merek custom kemarin saya nemu di marketplace, tapi saya belum beli karena ya lumayan ya harga part jadul ini. Mungkin kalau di total biaya restorasi atau biaya saya ganti-ganti part ini mungkin bisa di sekitar 2 sampai 3,5 juta. Itu part dan cat ya. Part, cat, dan bener-benerin yang lain mungkin sekitar 2 atau 3 juta. Dan ya bisa berbanding dengan harga sepeda. Makanya kalau kalian pengen restorasi itu, balik lagi kalian arahnya pengen kemana. Apakah pengen bener langsung wah, pengen langsung bagus, ya itu udah pasti bakal mahal. Tapi kalau kalian ibaratnya kalau sepeda ini secara fungsi udah enak dan secara looks udah oke, ya itu mungkin bisa aja sih di restorasi dengan harga 1 atau di bawah 1 juta mungkin bisa. Nah, itu semua balik lagi ke teman-teman yang arah restorasinya pengen kemana, arah bersepedanya pengen seperti apa, itu ya teman-teman yang bisa nentuin. Makanya kalau dibilang main sepeda balap jadul mahal apa enggak, ya bisa nilai sendiri aja. Teman-teman yang bisa menilai mahal atau tidaknya, dan teman-teman yang tahu mahal atau tidaknya. Karena kalau dibilang mahal ya mahal, kalau dibilang murah ya murah juga, dan semua balik lagi ke teman-teman. Mungkin ini aja video yang bakal saya share. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share kalau ini bermanfaat. Mungkin itu dulu dari saya. Tunggu video-video berikutnya. Terima kasih.